Hello Santuiners, dimanapun kalian berada, selamat datang di Film Santai. Jadi kali ini kita bakal mengalur bareng-bareng sebuah film yang berjudul Despicable Me tahun 2010, di mana menceritakan tentang Gru, seorang penjahat super yang telah mendunia. Dan demi mengalahkan rivalnya yang telah mencuri piramida Giza, ia pun akan mencuri sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh manusia biasanya, yakni mencuri sebuah bulan. Nah, daripada penasaran dan gak usah banyak ngomong lagi, langsung saja kita ke videonya. Skuy. Suatu hari di padang pasir Mesir, terdapat rombongan turis yang tengah mengunjungi piramida Giza untuk berwisata. Namun salah satu anak turis ini melanggar peraturan di sana, yakni menerobos palang pembatas akibat terlalu fokus dengan mainannya. Lalu, pencurian itu pun masuk ke sebuah televisi lokal dan menjadi viral, bahkan digadang-gadang menjadi pencurian terbesar dalam sejarah. Kemudian kita berpindah ke Gru, seorang penjahat kelas kakap yang sengaja merubah para pembeli menjadi beku hanya untuk segelas kopi dengan sarapan pagi. Lalu ketika sudah berada di rumah, ia dikabari bestinya, Dr. Nefario, mengenai pencurian piramida Giza tersebut, yang membuat penjahat-penjahat lain terlihat menyedihkan dan payah. Mendengar itu pun membuatnya geram, lalu segera pergi ke markasnya di bawah tanah untuk menemui para pekerja-pekerjanya, yakni Minion, untuk mengumumkan sebuah hal yang penting, yakni akibat dicurinya piramida Giza, rekornya terdahulu yang telah mencuri patung Liberty versi mini beserta menara Eiffel pun terpecahkan. Nah, maka dari itu, kali ini ia bersama Dr. Nefario berencana akan mencuri sesuatu yang lebih besar lagi daripada sebuah piramida, yang tak lain adalah sebuah bulan, agar ia bisa menjadi penjahat terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Di sisi lain, kita diperlihatkan 3 orang anak, yakni Margot, Edith, dan si kecil Agnes yang sedang balik ke panti asuhannya setelah menjual cookies. Akan tetapi, Miss Hetty, pemilik panti asuhan itu tak suka dengan hasil penjualan mereka. Lalu dikarenakan sudah malam juga, ia pun menyuruh mereka bertiga untuk tidur. Tapi sebelum tidur, mereka semua pun berdoa agar kelak ada seseorang yang baik hati mengadopsi mereka bertiga. Sampai keesokan harinya, karena misi mencuri bulan butuh biaya yang besar, ia pun memutuskan untuk meminjam uang ke bank khusus penjahat, tepatnya kepada Mr. Perkins. Namun di saat ia tengah menunggu dan memeriksa blueprint miliknya, tiba-tiba saja ada seorang penjahat lainnya bernama Vector yang mengganggunya dengan melakukan hal-hal bodoh. Sampai akhirnya ia pun dipanggil untuk presentasi di depan Mr. Perkins agar ia mau mendanainya, yang dimana rencananya yaitu ia akan mencuri bulan dengan memperkecil ukurannya dengan menggunakan sinar pengecil. Akan tetapi ketika Perkins tahu bahwa Gru belum mempunyai alat sinar pengecil itu, ia pun menunda pendanaannya lalu membanding-bandingkan kepintaran Gru dengan Vector, yang ternyata dialah yang telah mencuri piramida Giza di awal scene tadi. Alhasil dengan rasa kesal, Gru pun segera kembali ke rumah untuk mencuri sinar pengecil tersebut yang berada di suatu pulau terpencil. No! Yeah, maybe you'll think twice before you freeze someone's... Take it! Nice! That's claustrophobic! I hate that guy. Karena sinar pengecil itu dicuri oleh Vector, esok harinya Gru pun mencoba menyelinap masuk ke markas Vector itu untuk mengambil balik alat tersebut.
Sampai ia pun melihat Margo dengan adik-adiknya yang tengah menjual cookies masuk dengan mudah ke markas Vector. Melihat itu pun membuat Gru mempunyai sebuah ide brilian, yakni mengadopsi Margo and the Gang agar dapat melancarkan aksinya dengan mulus. Dan itu membuat mereka semua senang, terutama si Agnes yang sangat bahagia melihat sosok ayah yang ada di depannya. Kemudian sampainya di rumah, mereka pun diajak melihat-lihat sisi rumah sambil memberitahukan peraturan yang harus mereka taati. Terutama dilarang mengusik kerjanya, yakni melihat hasil kerja Dr. Nefario yang sedang membuat senjata senapan anti gagal dan robot cookies untuk menyusup ke markas Vector. What are you doing here? Namun tiba-tiba saja anak-anak ini malahan masuk ke sana karena tadi tak sengaja membuka pintu rahasia. Ditambah lagi Edith malahan tak sengaja menembak hangus boneka milik Agnes yang membuatnya menangis dan mengusik Gru. Alhasil untuk membuatnya diam, Gru pun menyuruh tim Mark dan Phil untuk ke toko membeli boneka baru, sedangkan Jerry dan Stuart diberi tugas untuk mengasuh anak-anak. Namun bukannya membuat anak-anak diam, mereka malahan membuat kekacauan di rumah. It was your cousin's idea. Alhasil Gru pun meminta mereka semua masuk ke kamar untuk tidur. Dan ketika itu, tim and the Gang pun datang untuk memberikan boneka baru untuk Agnes. Kemudian keesokan harinya, Gru mengajak anak-anak untuk menjual cookies kembali ke markas Vector. Namun mereka tak bisa melakukannya karena ada kelas tari yang harus mereka lakukan sebelum hari pertunjukan dimulai. Alhasil Gru pun menemani mereka di kelas tari tersebut, lalu diberikan tiket masuk pertunjukan oleh Agnes. Setelah itu mereka pun buru-buru masuk ke markas Vector untuk mulai menjalankan aksinya. Akhirnya, Gru beserta Jerry and Stuart pun mendapatkan sinar pengecil ini. Akan tetapi, di saat perjalanan pulang, anak-anak ini malahan melihat pasar malam dan ingin sekali pergi ke sana. Karena berisik, ia pun menuruti permintaan mereka, lalu mampir dulu ke sana dan sedikit bersenang-senang bersama mereka semua. Setibanya di rumah, Gru menunjukkan sinar pengecil ini kepada Mr. Perkins agar ia kembali percaya, lalu bisa mendanainya. Tapi anak-anak mulai iseng dan membuatnya sedikit kerepotan mengatasinya. Melihat anak-anak tersebut malahan menjadi alasan bagi Mr. Perkins untuk menolak rencana Gru. Dan itu membuat Gru sedih dan sempat akan menghentikan rencana pencurian bulan ini. Namun dengan polosnya, Agnes memberikan celengannya kepada Gru untuk membantunya. Dan itu ditiru oleh para minions yang lainnya yang membuatnya kembali semangat, lalu membuat roketnya sendiri bersama mereka. Di sisi lain, ternyata Vector adalah anaknya Mr. Perkins, dan ia pun meminta kembali anaknya untuk mengambil sinar pengecil itu, karena proyek pencurian bulan ini sangat amat berharga untuknya. Sedangkan Gru tengah mengajak anak-anak untuk tidur di kamar. Lalu untuk pertama kalinya, ia mengabulkan permintaan mereka untuk membacakan cerita dongeng sebelum tidur, di mana cerita ini sangat mirip dengannya yang besok akan meninggalkan mereka semua pergi ke bulan. Lalu setelah mereka tidur, tak lama kemudian Dr. Nefario pun datang untuk memperingatkan Gru agar fokus dengan tujuannya, bukan anak-anak tersebut. Lalu keesokan harinya ketika mereka tengah bermain, tiba-tiba saja datanglah Miss Hetty yang ingin mengambil kembali anak-anak tersebut.
karena dapat panggilan dari Dr. Nefario. Dan Gru pun tak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa melihat mereka pergi. Lalu siap atau tidak, ia harus menjalankan roketnya menuju ke bulan. Dan sebelum masuk ke roket, Stuart menyelipkan tiket pertunjukan tersebut ke saku celana milik Gru. Setelah senang karena sudah mendapatkan bulan, tiba-tiba saja ia teringat anak-anak ketika melihat tiket itu yang ternyata pertunjukannya adalah hari ini. Alhasil, ia pun secepat mungkin bergegas pergi ke sana. Di sisi lain, para anak-anak tengah menunggu Gru sedari tadi, sampai ketika pertunjukannya berlangsung, ia masih belum datang juga. Sedangkan Dr. Nefario panik ketika melihat Stuart yang kecil kembali normal ke ukuran aslinya. Untuk itu, ia pun ingin memperingatkan Gru sesegera mungkin. Ketika Gru sampai, ternyata pertunjukannya telah selesai dan hanya sebuah surat dari mereka yang ia lihat. Tapi surat tersebut ternyata dari Vector dan para anak-anak itu ditahan olehnya. Seketika Gru pun marah lalu pergi ke markas Vector untuk menjemput mereka semua dengan memberikan bulan sebagai ganti atas anak-anaknya. Namun Vector tidak menepati janjinya yang akhirnya membuat Gru semakin marah. Lalu There he is. untungnya ada Dr. Nefario yang menyelamatkannya. Lalu di sana, dokter pun menjelaskan semuanya kepada Gru. Dan benar saja di pesawat Vector, bulan itu semakin lama makin membesar dan Gru harus cepat mungkin menyelamatkan mereka semua sebelum terlambat. Close! You're going to have to jump! I got you. Oh, poop. Untungnya ia tepat waktu menyelamatkan mereka semua. Kemudian malam harinya sebelum tidur, Gru membacakan sebuah buku karyanya sendiri untuk mereka. Dan sebagai rasa kasih sayangnya, ia pun mengecup manis mereka semua termasuk para minions. Lalu keesokan harinya karena Gru telat datang ke pertunjukan mereka, ia pun membuat pertunjukan ulang lalu nonton bareng bersama ibunya. Film pun berakhir. Jadi gimana guys alur ceritanya? Menarik bukan? Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Tapi jika kalian tak suka, silakan tulis saja di kolom komentar agar saya bisa mengevaluasi diri untuk kedepannya nanti. Sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video saya selanjutnya. Adios.